Tanggal 28 Juni tahun 1945, Yesus keluar bersama para rasulnya dari sebuah rumah dekat tembok-tembok dan aku pikir bahwa mereka masih di wilayah Bezeta, sebab untuk pergi keluar tembok-tembok, orang harus melewati lagi rumah Yusuf, yang dekat gerbang, yang aku dengar disebut orang sebagai gerbang Herodes. Kota itu agak sunyi dalam senja terang bulan yang tenang. Aku mengerti bahwa mereka telah merayakan Paskah di salah satu rumah Lazarus, yang, meski begitu, bukan rumah perjamuan malam terakhir. Kedua rumah itu, sesungguhnya, terpisah jauh, yang satu di utara, yang lainnya di selatan Yerusalem. Di ambang pintu, Yesus berpamitan, dengan kelembutannya yang seperti biasanya, pada Yohanes dari Endor, yang harus mengurus para perempuan dan kepada siapa ia berterima kasih sebab mau menerima tugas itu. Ia mencium Marjiam, yang juga sudah datang ke pintu dan lalu berangkat menuju gerbang Herodes. "Kemanakah kita pergi, Tuhan? Ikutlah bersamaku. Aku membawa kalian untuk memahkotai Paskah dengan suatu kerinduan langka akan mutiara. Itulah sebabnya mengapa aku ingin sendirian bersama kalian. Para rasulku, terima kasih, sahabat-sahabatku, atas kasih kalian yang besar kepadaku. Andai kalian dapat melihat bagaimana itu menghiburku, kalian akan heran. Lihat, aku melangkah maju di antara pertentangan dan kekecewaan yang terus-menerus. Kekecewaan bagi kalian. Kalian harus meyakinkan diri kalian sendiri bahwa aku tidak pernah mengecewakan, sebab padaku tidak dianugerahkan talenta untuk mengacuhkan. Itu suatu alasan lain mengapa aku menasehati kalian untuk memberikan diri dibimbing olehku. Apabila aku mengizinkan ini atau itu, janganlah menghalanginya. Apabila aku tidak ikut campur untuk mengakhiri sesuatu, janganlah berusaha untuk melakukannya sendiri. Masing-masing harus dilakukan pada saat yang tepat. Andalkanlah aku dalam segalanya. Mereka berada di pojok timur laut sirkuit tembok-tembok. Mereka mengelilinginya dan bergerak maju sepanjang Bukit Moria ke suatu tempat di mana mereka dapat menyeberangi Kidron lewat sebuah jembatan kecil. "Apakah kita pergi ke Getsemani?" tanya Yakobus Alfeus. "Tidak, lebih jauh ke atas, ke Bukit Zaitun." "Oh, akan sangat indah," kata Yohanes. "Juga si bocah akan menyukainya," bisik Petrus. "Oh, akan ada lebih banyak lagi kesempatan baginya untuk datang ke sini. Dia lelah. Dia masih seorang anak. Aku ingin memberi kalian sesuatu yang besar sebab saatnya yang tepat sekarang sudah tiba bagi kalian untuk mendapatkannya." Mereka mendaki di antara pepohonan zaitun, dengan meninggalkan Getsemani di sisi kanan, hingga mereka tiba di puncak gunung, di mana dedaunan pohon-pohon zaitun bergemerisik dihembus angin. Yesus berhenti dan berkata, "Mari kita berhenti, para muridku terkasih yang akan meneruskan karyaku di masa mendatang, mendekatlah padaku. Sering kali kalian katakan padaku, ajarilah kami berdoa seperti engkau berdoa. Ajarilah kami, seperti Yohanes mengajari para muridnya, supaya kami dapat berdoa dengan perkataan yang sama seperti guru kami. Dan aku selalu menjawab kalian, aku akan melakukannya ketika aku melihat dalam diri kalian minimum persiapan yang cukup supaya doa itu tidak menjadi suatu rumusan yang sia-sia dari perkataan manusia, melainkan suatu percakapan yang nyata dengan Bapa. Saat itu sekarang telah tiba. Kalian sekarang memiliki apa yang diperlukan untuk mengenal perkataan yang layak disampaikan kepada Allah. Dan aku ingin mengajarkannya pada kalian sore ini, dalam damai dan dalam saling mengasihi di antara kita, dalam damai dan kasih Allah dan bersama Allah, sebab sebagai orang-orang Israel sejati kita telah melaksanakan perintah Paskah dan kita telah mentaati perintah Allah perihal kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Salah seorang dari kalian telah sangat menderita sepanjang hari-hari belakangan ini. Dia menderita meski tidak pantas menderita, juga karena upayanya untuk menindas kemarahan yang dibangkitkan oleh perbuatan yang tidak pantas itu. Ya, Simon anak Yohanes, kemarilah. Tak satu pun detak dari hatimu yang jujur tersembunyi dariku. Demikian pula tak ada satu kesedihan pun yang tidak aku saringkan denganmu. Keduanya, aku dan kau adalah karib, tetapi engkau,
Tuhanku, telah lebih banyak dihinakan daripada aku. Dan itu bagiku merupakan penderitaan yang terlebih pahit, bukan, yang terlebih sensitif, bukan. Bukan itu, terlebih. Baiklah, bahwa Yudas sudah tidak sudi hadir pada perayaanku, itu menyakiti aku sebagai seorang laki-laki. Tapi melihatmu berduka dan dihinakan telah menyakiti aku dalam suatu cara yang berbeda dan aku menderita 2 kali lipat. Aku tidak ingin menyombongkan diri dan pamer menggunakan perkataanmu, tapi harus aku katakan, dan jika itu karena kesombongan dalam diriku, katakanlah padaku, harus aku katakan bahwa aku menderita dengan jiwaku, dan itu lebih menyakitkan. Itu bukan kesombongan, Simon. Kau menderita secara rohani, sebab Simon anak Yohanes, seorang nelayan dari Galilea, tengah berubah menjadi Petrus anak Yesus, sang guru dari roh, sehingga juga para muridnya menjadi aktif dan bijak dalam roh. Adalah bagi perkembanganmu ini dalam hidup roh, adalah karena perkembangan yang demikian dari kalian semua, maka aku ingin mengajarkan pada kalian doa itu sore ini. Betapa banyak kalian telah berubah sepulang dari retret pribadi itu. Semua orang, Tuhan, tanya Bartolomeus yang kedengaran agak kurang percaya. Aku mengerti apa yang kau maksud, tapi aku berbicara kepada kalian bersebelas. Tidak kepada yang lain, tetapi ada apa dengan Yudas anak Simon, guru? Kami tidak dapat mengertinya lagi. Tadinya dia kelihatan begitu berubah, tapi sekarang, sejak kita meninggalkan danau, kata Andreas sedih. Diamlah, saudaraku, aku punya kunci dari misteri itu. Sedikit bagian dari Beelzebul telah menempel padanya.